Ulang. Assalamualaikum moms, welcome back to my YouTube channel. Emang kadang-kadang suka lupa tuh kalau sekarang udah ibu-ibu manggilnya temen-temen terus, padahal kan penontonnya udah mami ya. Wah, akhirnya aku bikin juga video kali ini. Dan by the way, sebelum dimulai aku mau sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang cukup banyak dan sering aku terima. Moms Gibran pernah GTM gak sih? Makannya selalu lahap ya? Percayalah Moms, Gibran sama seperti anak-anak lain pada umumnya, makannya nggak selalu lahap dan habis terus. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai GTM. Nah, Moms harus ketahui terlebih dahulu ya, GTM itu adalah kepanjangan dari gerakan tutup mulut, yang artinya mulut anak tidak mau terbuka sama sekali ketika makanan mendekati mulutnya. Jadi kalau anak-anak Moms masih mau makan nih, 1 suap masih mau, 2 suap masih mau, tapi suapan selanjutnya anak Moms menolak. Itu artinya bukan GTM. Nah, waktu itu aku juga pernah ngalamin Gibran menurun nafsu makannya. Seperti aku bilang ya, bukan GTM, bukan dari awal nggak mau masuk makanan, tapi beberapa suap pertama mau, kemudian suapan selanjutnya menolak. Nah, di situ aku tuh langsung mikir, wah, kenapa nih Gibran nggak mau makan? Nah, faktor anak nggak mau makan itu kan banyak banget ya. Mungkin aku kasih tahu sepengalaman aku aja ya. Mungkin anak nggak suka sama makanannya. Mungkin juga anak nggak mau makan pakai sendok. Jadi Moms bisa suapin pakai tangan. Bisa jadi juga anak bosan sama suasana lama. Misalnya selalu makan di meja makan, di baby chairnya. Coba mami pindahkan baby chairnya, entah itu ke taman atau ke sudut rumah yang lain. Pokoknya buat suasana yang berbeda. Tapi aku tetap menyarankan untuk melakukan kebiasaan tetap makan di kursi makan anak ya. Walaupun aku pernah sih sedikit toleransi waktu itu Gibran mau makan lesehan, tapi ya udah. Dan kebetulan aku sudah mengenali gitu. Jadi jangan sampai kebiasaan, jangan sampai setiap hari tuh maunya makan di bawah terus. Jadi setelah beberapa hari udah kelihatan nih anak udah cukup oke, mood makannya udah membaik, jadi balikin lagi ke baby chairnya. Nah, untuk alasan selanjutnya mungkin juga anak mau bereksplor tentang tekstur. Kalau sudah naik tekstur, misalkan dari tekstur halus, kemudian tekstur kasar, dan di tahap akhir itu tekstur makanan keluarga alias nasi utuh, lauk utuh ya. Nah, tapi anak tetap mau explore lagi nih. Seperti anak aku waktu itu akhirnya mau yang crunchy, aku kasih dia kerupuk dan wow, responnya bagus banget. Setelah itu aku langsung cari-cari rekomendasi kerupuk yang aman untuk anak, karena aku nggak mau tetap sembarangan kasih kerupuk yang biasa kita konsumsi ya. Karena pertama mengandung banyak minyak, garam, pengawet, mengandung MSG. Jadi di video kali ini aku mau kasih 3 rekomendasi kerupuk yang aman dikonsumsi oleh anak-anak. Yang pertama, ini adalah kerupuk pertama anakku. Enggak pertama sih, jadi sebelum ini aku pernah coba kasih kerupuk yang biasa aku konsumsi. Nah, kebetulan aku sama suami tuh suka kerupuk kentang. Kalian tau gak sih kerupuk kentang? Aku bingung juga sih karena gak ada mereknya gitu. Pokoknya kerupuk kentang deh. Terus anak aku suka kan. Nah, daripada aku kasih kerupuk kentang setiap hari kan aku gak tahu gitu itu aman atau enggak. Jadi aku cari lah. Nah, aku nemu nih kerupuk ini. Jadi ini adalah kerupuk fish and cheese Munching Queen atau Munching Queen, aku nggak tahu bacanya apa. Nah, jadi kerupuk ini itu kerupuk yang sudah siap makan ya Mams. Walaupun namanya fish and cheese, tapi kerupuk ini tidak mengandung ikan, melainkan bentuknya yang lucu seperti ikan kecil dan rasanya enak karena mengandung keju yang gurih. Teksturnya tuh renyah, pasti si kecil suka. Yang pasti dibuat menggunakan bahan-bahan alami ya, tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan sudah halal MUI. Maaf guys, dari 1 piring udah tinggal sedikit. Jadi tuh aku cobain juga. Kalian janji ya jangan bilang-bilang Gibran. Kalau untuk lidah aku sebagai orang dewasa, ini sih kurang rasa. Mungkin karena aku anaknya tuh micin banget kali ya. Tapi aku senang sih ada kerupuk ini yang aman dikonsumsi anak-anak, yang no pengawet, no MSG. Jadi ini approve. Udah habis. Oke, langsung aja kita lanjut yang kedua. Ini dia. Ini adalah salah satu produk dari Purellen yang terbuat dari premium fillet ikan tuna segar dan bahan-bahan alami. Aku beli ini biar sengaja mau sekalian bikin video ini. Nah, stok yang sebelumnya itu kan udah habis. Ternyata suami aku udah buka dong. Tapi dia bukanya kayak gini.
Padahal tuh yang bener ini posisinya kayak gini terus ditarik gitu loh di sebelah sini. Nih ya, harusnya tuh kayak gini. Iya, harusnya tuh kayak gini, semacam minuman kaleng gitu loh. Tapi malah dibuka semua gini. Udah gitu kan kalau ditutup jadi nggak kenceng gitu loh tuh. Lempeng ini mah, namanya kerupuk kan pasti dia bakalan gampang melempeng gitu kan. Nah, laki-laki itu gerah tidak sabar. Nah, aku mulai kasih kerupuk ini ke anakku itu usia 1 tahun ke atas. Memang dari Purellen ini juga mengklaim kalau kerupuk finger crackers tuna ini cocok untuk 12 tahun ke atas. Sini sudah mengklaim kalau cocoknya untuk anak di atas 1 tahun. Kenapa suami aku nggak sabaran untuk buka ini? Karena emang rasanya enak. Buat aku aja, orang dewasa, suami aku juga ini tuh suka. Jadi tuh kalau makan ini bisa rebutan gitu. Bukan cuma anak yang makan, orang tuanya juga. Jadi ini bener-bener approve banget. Dan aku setuju sih, ini cocok untuk anak 1 tahun ke atas. Kalau di bawah 1 tahun, sepertinya untuk di gigitan pertama itu akan lebih susah sih, karena kayak kurang lembut kalau menurut aku. Nah, jadi ini mirip banget sama kerupuk orang dewasa. Ada namanya kerupuk getas khas Bangka, mirip banget kayak gitu. Jadi aku lebih menyarankan untuk anak di bawah 1 tahun jangan dulu dikasih kerupuk ini ya. Dan lagi-lagi ini cemilan yang aman dikonsumsi karena tanpa bahan pengawet dan tanpa MSG. Jadi ini bisa dibilang cemilan favorit anak aku dan suamiku. Yang ketiga, ini dia. Aku menemukan kerupuk baru namanya kerupuk kalsium abiku. Ini kerupuk siap makan ya moms, bukan kerupuk mentah loh. Sangat cocok dikonsumsi anak-anak mulai dari usia 1 tahun ke atas. Dan sudah bersertifikat halal juga. Yeay, jujur ini adalah kerupuk yang baru aku tahu. Karena aku pikir kerupuk ini tuh harus digoreng dulu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian searching nih ya, rekomendasi kerupuk baby, kerupuk anak, itu pasti yang keluar adalah kerupuk mentah yang kita harus goreng sendiri, bukan yang siap makan gitu. Jadi aku pikir ini tuh kayak gitu, sementara aku kan pengennya yang simple gitu kan, langsung makan, jadi ready to eat gitu. Jadi aku nggak perlu goreng lagi. Tapi ternyata aku dikasih tahu sama tim aku kalau ini langsung bisa dimakan tanpa digoreng dulu. Kalau tahu aku udah beli ini dari dulu gitu, karena ini harganya tuh murah banget. Dan lagi-lagi brand ini juga mengklaim kalau kerupuk ini cocok dikonsumsi anak usia 1 tahun ke atas ya. Yang bikin aku tertarik, ini tuh terbuat dari tulang lele guys. Udah gitu non MSG, jadi kan makin love banget ya. Langsung aja kita coba. Oke. Ini dia bentuknya. Jujur aku nggak expect banget kalau bentuknya tuh bakalan kayak gini. Kirain aku mikir kan terbuat dari tulang lele atau mungkin bentuknya kayak tulang lele gitu kan. Mari kita coba. Kurang lebih rasanya sama seperti kerupuk yang pertama tadi. Karena kan ini kan no MSG ya. Jadi rasanya kayak hambar aja. Tapi aku bisa tebak sih, yang bikin anak-anak tertarik sama kerupuk itu bukan karena dari rasanya ya. Mungkin rasanya itu alasan keberapa, tapi dari crunchy-nya, dari gurihnya, sama dari aromanya. Kalau dari aromanya itu enak banget sih, kayak menggiurkan gitu. Welcome, gue star kita. Hai Gibran. Apa kabar? Bangun tidur ya? Jadi nih, ini adalah kerupuk yang baru dan belum aku kasih nih ke Gibran. Jadi ini for the first time aku mau kasih ke Gibran. Tadi ini udah mami cobain, rasanya gak ada rasanya, kan gak ada micinnya. Tapi semoga kamu suka, kita kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Gimana? Suka? Jempolnya mana? Wah, dia sedang mikir dulu guys. Nih. Enak ya, suka
suka ya, suka. Dulu. Maaf ya guys, dia tuh juga baru bangun, jadi kayak gini. Iya. Jadi ini approve juga, yeay. Nah ini dia jadinya 3 rekomendasi kerupuk yang aman dikonsumsi anak-anak versi aku. Jadi yang pertama ada fish and cheese, harganya. Yang kedua ada Finger Crackers Tuna by Purellen, harganya. Dan yang ketiga ada kerupuk kalsium tulang lele, harganya. Nah, kalau Mamis punya rekomendasi kerupuk yang aman dikonsumsi anak-anak, bisa lo komen di bawah, nanti aku bakalan coba kasih ke Gibran. Semoga video bermanfaat, semangat terus ya Mamis. Semoga anak-anak makannya lahap terus dan anti GTM Club. Next, kira-kira Mami punya ide nggak? Video selanjutnya aku bikin apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ya ke teman-teman Mami, siapa tahu info yang aku share ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.